Lu tangga gua. Kalau gua diemin aja tuh, udah tangga gua. Kenapa emangnya deh? Itu lihat ngintip-ngintip tuh. Tuh lihat. Waduh, woi. Kurang gede bolongnya itu. Kucing gua kira siapa? Nggak usah ngintip, masuk aja nggak dikunci. Lu orang diintip baik banget loh. Oh kucing. Enggak, kalau ada nih warga yang kadang-kadang suka nyebelin ya. Suka marah-marah mulu gitu loh. Itu tergantung pimpinannya. Hah? Kalau pimpinannya Kalau di RT gimana? Ini kan RT nih. Nah, lu RT gimana warga lu? Ada nggak yang suka marah gitu? Lu kan warga gue, suka marah sama gue lo. Enggak lah, gua nggak pernah marah sama lu. Iya. Lu warga? Lu warganya? Gua warga. Cuman gua kesel, ada satu tetangga gua itu kalau apa-apa itu nyebelin emang. Dia selain suka marah-marah, suka nyusahin orang. Contohnya? Dia mau pulang kampung, ya kan? Biasa lah orang pulang kampung. Iya, nitip kunci sama gua. Ya sebagai lumayan tetangga. tuh. Lumayan lah. Ya, itu kan ini ya, infal ya? Iya, cuman ya gue sih namanya sama tetangga kan asik-asik aja. Iya. Titip kunci ya, terus apalagi Pak, titip token. Bayarin lo sudah. Isiin apa? Gua nggak mau dong. Itu tuh yang di Gang 2 itu warganya Pak Didin. Oh si Romli. Iya. Kok Romli minta dinafkahin sama lu, emang apa hubungannya? Bu, nggak dinafkahin. Ya itu barusan minta token. Hah? Barusan dia minta token segala. Dia minta token, minta toket. Apa tuh? Listrik. Aduh. Apaan gua nggak denger? Emang sama-sama dipencet. Ya. Maksudnya Ini bedanya token sama toket. ditegesin Biasanya lagi. efek dari tokennya habis begitu. Iya. Kan nggak. Nah itu kalau ngadepin warga yang marah itu kadang-kadang nyebelin juga kan. Iya, kasihan. Saya sebagai tetangga aja marah, apalagi RT. Iya. Nah sebagai pimpinan di di lingkungan itu gimana? Iya. Saya kan kadang-kala ada warga status sosialnya lebih di atas dari saya, jadi saya kan nggak berani gitu. Terus gitu? ada ya di lingkungan saya ada pejabat juga marahin saya pada RT. Oh, gimana rasanya jadi RT nggak berguna gitu? Ya sebetulnya yang salah bukan saya, yang milih. Karena di lingkungan saya yang jadi RT nggak mau, jadi saya udah 3 periode saya. Oh, jadi pemimpin kok kayak gitu ya? Di level ini Pemda tingkat 5 ya? Iya RT. Iya kan? Itu udah tingkat 5 berarti. Tingkat kan? 5. Bapak ini Pak Didin sebagai RT itu jadi apa istilahnya? Sebagai warga itu harus jadi pelindung. Betul. Harus Setuju. adil, harus Iya Pak. harus berani. Dan bernyali. Nah itu. Menghadapi warga-warga ini yang kadang-kadang pemikirannya suka aneh-aneh, yang kerjanya protes. Iya Pak. Pertama harus bernyali, kedua harus bernyawa. Iya. Coba situ nggak Masih bernyawa. hidup Pak saya. Ya ini maksudnya ada nyawanya gitu, ada wibawanya. Nah, itu. Oh gitu. Iya. Nah, kemarin Pak Didin ngadepin Romli aja dia begini-begini masa. Iya. Anu Rom, gitu. Masa? Iya. Iya. Emang anunya Romi kenapa? Anu Rom, Gede. rombeng. Oh, maksudnya panggilannya Romi itu Rombeng. Rombeng. Apalagi kemarin tuh katanya ada pinjol-pinjol nagi-nagi warga. Iya. Kok situ malah ada pinjol datang, harusnya sebagai RT kan melindungi warga. Iya. Situ pinjol datang, ditraktir nasi uduk. Ditraktir nasi Iya padang. sih masalahnya ada begitu Pak warga saya masalah pinjol. Nah, iya. Bukan masalah lindungi minta dibayar sama saya. Dibayar nggak? Saya bayarin. Oh, pinjolnya emang berdua? Apa? Pinjolnya emang dapatnya dibagi Cuma dua? berapa sih 50.000? Nah itu sama aja. Pemimpin tuh kudu berani. Berani, Pak Gitu ya. Didin. Ini saya lagi belajar sini. Nah kalau belajar, Belajar di sekolah. bukan, itu ada contohnya. Ada yang belajar di tengah jalan. Terus? Apa? Belajar setir mobil. Oh iya benar. Tengah juga. jalan lu belajar. Ada yang belajar di got. Belajar apa? Itu yang setir mobil tadi kecemplung. Ada yang belajar di rumah sakit? Belajar apa? Habis kesemplung ke rumah sakit ya. Masih ya, masih ada ya. Masih. Ada yang nggak mau belajar? Siapa tuh? Ya kapok tadi di got di rumah sakit, dia kapok nggak mau belajar lagi. Ya gue pernah belajar mobil kan di situ belakangnya belajar. Woi, belajar di rumah sana. Di jalanan kan gitu ya. Ada guru yang ditangkap. Iya, kenapa? Itu guru yang ngajarin tadi. Itu mah sepele. Di tempat gua ada orang tua murid yang nggak mau bayar. Tuh kan? Ya itu anaknya sekolah setir nyemplung got tadi. Males sudah bayar. Iya makanya. Nih, ada contoh kalau mau jadi pemimpin yang berani. Tuh, Pak Jokowi ngasih tahu tuh, lihat tuh. Nah, Nah, Kalau
pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor 1, berani itu nomor 1, berani dan punya nyali, dan saya lihat Pak Ganjar punya. Maksudnya yang berani bernyali itu bisa gebrak meja atau Enggak. ngomong lantang kayak gitu yang saya lihat. Ya enggak juga, harus ini juga lah, harus tertata juga, harus punya Kalau tujuan berani juga. gebrak meja, dia nggak jadi pemimpin. Nah, jadinya Dia apa? Jualan soto. Soto gebrak di tempat dia. Oh, itu botolnya gede. Iya. Wah. Itu ya, gue pernah ngajak teman gue situ. Teman gue dari Jogja kan bareng-bareng, atau teman-teman kuliah zaman dulu, ketemu di Jakarta. Makan soto. Gue searching, ada soto gebrak, ya kan? Ya namanya soto gebrak kan. Iya, iya. Gue belum pernah makan situ. Teman-teman gue juga belum pernah. Nah, gue aja belum. Kaget ya Mas? Iya, makan lah bareng-bareng. Ya kita biasa aja. Cuma ada tulisan di tembok kan. Kaget jangan marah. Apaan sih? Iya, Ya udah kita karena namanya kangen-kangenan kita nggak Iya. konsentrasi. Nggak peduli Iya. juga ya. Tiba-tiba lagi kita udah pesen dibuatin kan. Lalu masak digebrak. Buah! Itu satu meja teriak. Iya. Kunci. Kayak botol kecap itu ya. Saya juga pernah ke situ tuh. Iya. Waktu gebrak yang pingsan tukangnya. Loh, kok bisa tukangnya? Karyawan baru. Nggak dikasih tahu Nggak dikasih tahu, awalnya. dia kaget Iya. sendiri. Oh iya. Gue juga pernah sama anak dancer tuh, begitu di Dia dance. Iya, karena teman-temannya banyak dancer. habis acara. Oh, Habis iya. acara. Kayak gini pernah ural keket nih. Mau dilanjut di luar keket? Enggak, Lu datang. Gue Sama datang sama dancer. anak dancer abis show kan. Set. Duduk situ, begitu digebrak kondangan. Oh, dancer. Dancer semua. Gua Wah. pernah ke situ sama nenek gua. Katanya dia sih tahu ya, udah sering makan di situ. Begitu lagi dijualin digebrak tuh. Brak! Nenek gua nggak ada. Enggak lantang. Pingsan. Enggak. Terus enggak ada. Ambulan. Jantungnya kumat. Makanya dia tiap kali mau makan situ bawa ambulan. Aduh, hati-hati. Jadi kalau Iya. Nah makanya kalau hobinya gebrak, Iya. nggak jadi presiden, dia jadi tukang soto. Iya. Jadi Kalau hobinya marah-marah, bocor gitu. Itu wah, maksimal nih ya. Kalau gebrak meja itu maksimal, jadi tukang kredit. tuh kan. Oh. Bayar sih ya. Itu. Atau kalau berani misalkan saya RT, bisa ngusulin ke RT lain gitu. Ngasih proposal gitu. Itu termasuk berani ya? Enggak juga. Nah, itu sih nggak tahu malu ya. Hobinya nggak. Iya, Dan selain berani, seorang pemimpin juga harus punya prinsip melayani, bukan dilayani. Kalau persoalan pemimpin mintanya dilayani, lo berarti tinggal bukan di sebuah negara, Di mana dong? di restoran. Minta dilayani. Apa-apa waiter. Iya. Makanya ada biaya service tax. Service Ya. tax, ya kan? Nah ada contoh kan, misalnya kenapa kemudian Pak Jokowi itu bilang soal kalau pemimpin yang berani itu ya di Pak Ganjar. Pak Ganjar ini komplit, lengkap, ya, pinter, komunikasinya bagus dan pemberani. Artinya pemberani itu gini, berani itu nggak harus Kelihatan sangar Enggak. juga. Oh, enggak. berani sikapnya tegas ngomongnya itu bukan itu ya berani. belum tentu. Pak Jokowi itu pemberani. Cuma orang lihat kan katanya dia plonga-plonga Nah, lah. ada yang bilang kayak gitu. Sekarang gini, Pak Jokowi ya, kita kalau belajar pemimpin berani itu dari Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi itu orangnya orang Solo, badannya kerempeng kayak gitu, sipil nggak ada background militer, Iya. tapi bisa membuat Amerika bertekuk lutut soal Freeport, Nah. yang selama berpuluh-puluh tahun nggak Iya. bisa ditekuk sama Pak Jokowi, ditekuk dengan halus, kayak jurusnya Jet Li itu, halus tapi Drunken. kayak temen gue tuh, keket. temen gue namanya Hafiz, orangnya tuh kayaknya slow, tapi tiap kenal cewek hamil. Itu bukan
Buat para jomblo, hati-hati dengan cowok yang slow ya. Itu kategorinya cowok kelemar-kelemar gitu ya. Iya, temen gue tuh Mayafis itu, tiap orangnya kan kalem kayak gitu ya. Tapi begitu kenal cewek, langsung datengin gue. Bang, lamarin bang. Emang kenapa? Pelendung. Mas, lu bener Fis? Iya bang. Dia udah panggil sini. Siapa sih cewek lu? Dipanggil. Firman sini. Firman. Oh, jadi Ya gitu. maksudnya gini, pemimpin yang berani itu tidak harus militer. Belum tentu. Belum tentu ya. Pemimpin yang berani itu nggak harus bengis, kopinya habis, nyala-nyalain stafnya atau bawahannya. Nggak begitu. Pemimpin yang berani itu dalam konteks melayani, berani menerobos hal-hal yang kesannya rumit jadi sederhana. Oh, berarti berani mengambil keputusan yang Itu tepat. dia. Berani ngambil keputusan yang tidak populer. Dalam bertindak yang tidak pernah dilakukan orang lain, dia mampu melakukan itu. Nggak seperti cerita RT Didin tadi yang mentang-mentang dia warganya orang kaya, nggak berani. Nggak berani. Nggak berani kaya. Iya. Nggak berani apa? Maksudnya nggak berani sama orang kaya itu. Oh, Kayaknya mah berani aja. Cuma jalannya kagak. belum. Sabar. Ini artinya apa? Pak Jokowi itu sudah ngasih kode sebenarnya. Iya. Kan kemarin tuh ada relawan-relawan yang nanya, Pak Jokowi ini kodenya kemana nih? Kayaknya kita harus milih siapa? Ada relawan-relawan yang nggak tahu relawan beneran atau enggak, itu yang ragu. Padahal Pak Jokowi udah ngasih kode-kode kalau cari pemimpin itu, nih, membersamai Pak Jokowi itu mendatengin Pak Ganjar, ngasih tahu juga pemimpin tuh komplit kayak gini tuh. Ngomongnya enak, sama rakyat itu. Dan termasuk berani melanjutkan yang sudah ada, yang sudah itu dia. Berhasil Dan, gitu kan. dan karakteristik seperti Pak Ganjar ini kan asik gitu loh. Dia nggak mau dilayani. Buktinya ada orang yang mau nenteng-nenteng sepatu dia. Gua pernah lihat. Dia nggak mau gitu loh. Wah, kenapa ditenteng-tenteng? Tolong, jangan ditenteng. Ajak jalan bareng dong, kan gitu rasanya gitu. Ajak jalan bareng dipakai dong tuh Oh iya, sepatu. iya. Ya artinya memang Nggak mau dilayani gitu. memang begini ya, kita lihat ya sosok-sosok elit-elit politisi ini kan atau orang-orang yang digadang-gadang jadi capres. Itu kan kita bisa melihat ya rakyat jelata kayak kita ini yang Bisa menilai. awam banget lah. Itu bisa ngelihat gitu. Iya. Wah, ini badannya gede, pemberani. Enggak juga. Enggak juga. Presiden sebelum Pak Jokowi itu badannya kurang gede apa? Gede banget. Iya gede banget. Iya. Tapi nggak berani menyelesaikan proyek. Yang mangkrak itu misalnya kayak gitu kan. Itu aja kagak berani ya. Nggak berani. Bukan nggak berani itu. Keburu habis duitnya. Artinya dia nggak berani melawan hawa nafsu dirinya untuk tidak perlu populer tapi dicintai rakyat. Nah. Tidak perlu dia terlihat harum padahal busuk. Tidak perlu dia terlihat banyak menyelesaikan masalah tak padahal nggak ada. Ya. Itu harus perlu keberanian. Padahal kan melakukan sesuatu yang berani untuk sebuah kebenaran boleh kan? Iya. Itu bagus malah. Nah, itu itu menjadi keren. contoh, Ya. keren itu. Yang saya ingat Pak Jokowi itu kan berani digugat sama Eropa ya, WTO tentang nikel kan? Betul. Iya, betul. Ekspor kan? Betul. Sekarang Indonesia dengan keberhasilannya jadi ketika Pak ada apa yang menggugat yaitu Indonesia digugat oleh WTS itu Tadi suruh ketik kan? Suruh ketik. bukan. Yang gugatnya WTO bukan WTS. Tadi WT apa? WTS. WTO. WTO soal nikel. S dulu Pak O dulu sih. Oh dulu. Oh dulu. Jadi ketiak Asem-asem dah lu. tadi Nah ini soal Jadi ingat keberanian. lagu zaman dulu. Apa tuh? Ketiak tanganmu terluka parah. waktu Pak Jokowi itu atau Indonesia ya diwakili Pak Jokowi itu dituntut oleh Uni Eropa. Ini orang Padang ya, Uni Eropa itu. Iya, itu temennya itu Udah. Uni jahat niannya. Berarti asal usul orang Eropa itu dari Padang. Padang. Iya kan? Uni Eropa. Nih. Dado pidinya tuh. Kenapa dia tundut jadi Bali Jadi nih? Bali. Orang Padang lama di Bali. Iya. Jadi itu yang disebut bernyali dan berani sebetulnya. Iya. Jadi gini, Pak Jokowi bilang, ini kalau ada nikel, ada bauksit, ini
jangan langsung diekspor. Ini kita hilirisasi dulu. Ya. Kita jadikan produk, baru kita ekspor. Ini nilainya naik 40-50 kali lipat. Gara-gara itu saja Indonesia sudah banjir devisa. Gitu. Itu bikin marah. Ibaratnya gini, ada negara yang biasa beli bahan baku ke kita. Begitu bahan baku, misalnya bahan baku itu nikel, di sana jadi baterai, baterainya kita beli. Itu kan barang bawaan dari kita. Jadi mahal kita. Jadi mahal. Nah, negara itu kesel sama kita. Barang lu yang gua beli. Barang lu gua beli. Udah nggak ada gunanya. Hitam. Ya kan? Ini batu bara kan hitam. Iya, pakai. Kirain Sudan. Iya. Kan barang hitam. Ujungnya mengkilat. Ini barang apa nih? Nikel. Mengkilat. Iya. Enggak begitu bingung kan semua. Ini barang apa? Barangkali, Pak. Batu dong. Iya, karena kan hasil sumber daya alam. Iya. Alam. Hai Indonesia, barang lu udah hitam, ujungnya mengkilat, ada airnya. Waduh, Netes. barang becek lu. Iya. Maksudnya sumber Karena daya kan alam. kalau dari sumber daya alam tuh mengandung air, apa kan pasti becek gitu ya. Masih gue sih jorok sih maksudnya. Gue sih maksudnya jorok. Ya maksudnya sumber daya. Gua udah mau beresin, Dibecekin lagi. Kalau dia ngomong jangan dilampangin, dibenerin aja. Nah, begitu itu menggelisahkan Uni Eropa. Indonesia digugat. Iya kan? Iya. Pak Jokowi kok digugat? Dilayani. Dikirimlah lawyer terbaik. Iya kan? Iya. Begitu sidang kalah. Tuh, Kata kan? Pak Jokowi naik banding. Jadi jarak antara keputusan dengan naik banding itu kan Lama. Di saat itu kita bangun Pabrik. smelter, bangun pabrik hilirisasi dan sebagainya. Inilah namanya keberanian. Ini yang sebetulnya ditunggu-tunggu dari dulu. Gimana caranya Indonesia ini mampu mengelola sumber daya alam sendiri. Iya. Enggak dibeli asing, Ya. balik jadi produk kita yang beli. Padahal Betul. isinya itu produk kita Dari sendiri, kita. barang kita. Berarti garam ya, karena dibeli asin. Tadi Asing. Asing. pesing. Ini Malah pesing. Ini juga gambaran bahwa ke depan memang kita cari pimpinan yang berani itu nggak harus yang terlihat berani. Iya. Tapi yang sudah membuktikan keberaniannya. Misalnya Pak Ganjar. Iya. Pernah ngelawan Pungli. arus. Jadi ada pungli di pinggir jalan, pungli itu. truk yang suka Timbangan ini. itu ya? Di Yang jembatan timbang. Yang problemnya jembatan timbang itu kan ASN ya, maksudnya pegawai lah, dishub ya. Bongkar, buka laci, banyak duitnya. Ini apa? Tuh kan. Kamu tahu waktu di jembatan Timbang? Enggak. Katanya tahu. Itu yang ditimbang saya itu. Oh itu posyandu. Lu posyandu. Pantesan ada bubur kacang hijau. Beda ya? Beda kasus. Gue dengar kabar kemarin tuh, waktu di posyandu. Iya. Ibu-ibu pada teriak, bayi ajaib, bayi ajaib. Emang kenapa? Iya. Udah mukanya tua banget, masih netek.